ilmu agama yang dicari, yang kita pelajari, ini hendaknya kita peroleh dengan cara yang benar, dengan cara yang valid dan terpercaya. Dari alim, thiqah, ya, dari orang yang berilmu, thiqah dan saleh, yang tidak fasik. Karena kalau ada ulama yang pintar tapi fasik, ini hendaklah kita hindari untuk mengambil fatwa dari mereka. Carilah ulama-ulama yang benar-benar memang terpercaya, thiqah dan memang teruji, ya, keilmuannya. Bahkan dalam mencari ilmu ini ada semacam anjuran tusaddur rihal, ada perjalanan lah, menempuh perjalanan. Kalau di kampung kita tidak ada yang ahli dalam bidang itu, kita cari keluar daerah. Mungkin kalau kita di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, sampai ke bisa ke luar negeri dan lain sebagainya. Dalam rangka untuk mendalami ilmu agama, ya. Tidak cukup hanya sekedar satu guru, dua guru, kita harus tambah wawasan kita. Bahkan ada seorang ulama namanya Ammu Ibni Asakir, ya, namanya Al-Furawi, Al-Hafidh Al-Furawi, ini memiliki alfu syekh, punya 1000 guru. Salah simi'a syekhah, ada 300 guru juga, guru perempuan, ya, 300 guru perempuan dan 1000 syekh. Beliau jelas li'ajlis sama, untuk mendengar langsung dari gurunya. Ilmu agama, ya, yang disampaikan oleh gurunya dia dengar langsung. Ini kemumpunian ulama-ulama terdahulu seperti itu. Selain kemampuan secara pribadi bagus, kecerdasannya bagus, hafalannya bagus, ditambah metodologi pencariannya juga tepat, sehingga memang mumpuni banget. Dan ulama-ulama seperti itulah yang kita teladani, kita ambil fatwanya dari mereka-mereka itu, gitu. Ya, jadi cara atau metode pencarian ilmu itu bisa dengan cara musafahah langsung, atau mungkin ada yang langsung ijazah dari guru yang memang orang tersebut sudah memiliki ahliyah, memiliki kemampuan dan memang ada semacam skill, ya, dalam ilmu tersebut. Jadi bisa menggunakan langsung musafahah atau ijazah, atau mungkin munawalah dikasihkan ini sampai ajarkan yang ini dari gurunya mungkin, ya. Karena gurunya meyakini bahwa anak ini sudah paham tentang ilmu yang ada pada buku tersebut. Sudah ada izin dari gurunya untuk menyampaikan. Beda dengan kita mencari, dibaca, difahami sendiri, terus diterangkan. Ternyata yang diterangkan itu, yang dia pahami dari buku tersebut keliru. Betapa bahayanya dia, bukan hanya dia tapi orang banyak yang nanti bahaya. Nggak ada satu kisah, ya, kisah tentang orang yang hanya sekedar mutolaah, hanya sekedar membaca buku, ya. Ditemui ada seorang laki-laki itu sedang tawaf, ya, mengalungi faar, ya, faar itu, ya, tikus, ya. Tikus dikalungkan dan bawa sikin, bawa pisau. Jadi sambil tawaf dia bawa gitu. Ternyata apa kata ada yang tanya, loh sampean kok tawaf seperti itu? Ya, saya baca kitabnya seperti itu. Sesungguhnya orang yang tawaf, saya membaca kitab bahwa faman arada ay yatuf, barang siapa yang menginginkan untuk tawaf, ya, falyatuf, hendaklah dia bertawaf menggunakan apa? Bi fa'ratin wasikin. Padahal yang dimaksud di situ adalah, yang sebenarnya itu adalah bisakinatin wa waqar, ya, bukan fa'ar tapi waqar di situ. Jadi hendaklah dia dengan DP, dengan tenang, tawafnya dengan baik. Akan tetapi karena salah cetak di situ, sehingga terjemahannya juga keliru.
maksud daripada ibadah tersebut juga meleset. Akhirnya dia beribadah dengan ibadah yang rusak gitu loh. Gara-gara dia hanya sekedar berpegang teguh sama mutola'ah. Man arada an yatuf falyatuf bifa'ratin wa wasikin. Barang siapa yang ingin tawaf maka dia bertawaflah dengan menggunakan fa'ar, dikalungkan ya tikusnya itu tadi, tambahi megang sikin, megang pisau, sehingga ya seperti itu. Akhirnya ibadahnya rusak gara-gara dia membaca buku, membaca kitab tanpa di cross check, tanpa di ngaji dulu kepada ahlinya, sehingga ibadah-ibadah yang dikerjakan adalah fasidah, bisa rusak. Bahkan ada riwayat lain, cerita lain ya yang masyhur ya, namanya Hakim At-Tuma itu. Beliau ini adalah anaknya tabib, anaknya seorang dokter tapi yang bersifat herbal istilahnya gitu. Nah, ketika orang tuanya meninggal, dia hanya sekedar membaca buku-bukunya orang tuanya. Ya, di situ beliau menggunakan namanya ular hitam. Karena berdasarkan apa yang dia baca itu al-hayyah as-sauda. Padahal di situ maksudnya bukan al-hayyah, ya-nya itu sebenarnya al-habbatus sauda. Jinten ya, kalau bahasa kita jinten hitam itu. Memang itu ada faedah-faedah tertentu dari sisi kesehatan, bagus memang. Untuk herbal ya, untuk obat-obatan bisa jadikan istilahnya cara kita untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan al-habbah as-sauda. Sekarang sudah berbentuk, biasanya sudah cair, sudah berupa dibuat kapsul dan sebagainya, herbal. Saat itu Hakim At-Tuma ini membacanya al-hayyah as-sauda. Al-hayyah ada tambahan titik, ternyata bukunya itu salah cetak, ditambahi. Mestinya al-habbatus sauda tapi tertulis al-hayyatus sauda. Jadi dia diraciklah yang namanya obat-obatan itu menggunakan nyari ular hitam dicampur. Ya banyak orang yang meninggal, bukan asyarat, bukan puluhan, bahkan mi'at, bahkan ratusan yang meninggal gara-gara kesalahan membaca buku. Ini resiko. Bagaimana dengan kaitannya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Khususnya yang lebih fatal lagi, manakala kita belajar tauhid, manakala kita belajar akidah. Sehingga nanti kalau ini keliru, berarti kita bisa beribadah kepada selain Allah. Gara-gara kita keliru membaca, apalagi sekarang ya, banyak metode-metode yang itu sangat membahayakan kita di dalam memperoleh ilmu agama. Karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh ilmu agama ini benar-benar dari sumber yang valid, yang bisa dipercaya, yang bisa yang thiqah ya, yang bisa kita pegang pendapatnya, yang bisa kita teladani fatwa-fatwanya itu, karena memang sesuai dengan prosedurnya, terutama yang bersanad. Ini tadi kan ilmunya langsung musyafahah ya, langsung dari mulut ulama ya, la ta'khudul ilma illa min afwahil ulama. Tidaklah kalian ambil ya yang namanya ilmu agama kecuali dari mulutnya para ulama. Apa buku enggak penting? Penting. Buku tetap memiliki peranan dan faedah tertentu, memiliki keutamaan tertentu. Akan tetapi jangan sampai kita hanya bersandar kepada buku. Buku yang kita pelajari hendaklah kita ngaji dulu kepada ahlinya. Benar enggak yang ada di buku ini? Bisa jadi ada yang salah cetak, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Jangan-jangan salah cetak, akhirnya salah paham.
apalagi terus salah paham, diyakini, ini bahaya. Iya kalau cuman sekedar hukum-hukum yang sifatnya dosa dan mungkin masih berampun. Tapi kalau ini kelirunya kaitannya dengan tauhid, dengan akidah, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di situ kita yakini dan keyakinan itu keliru. Allah, ya Allah, ini halak. Ini adalah kebinasaan buat kita. Ruginya sangat luar biasa, bukan hanya di sini tapi sampai di akhirat kelak. Makanya hendaklah kita di dalam menuntut ilmu agama khususnya ya, kita harus benar-benar hati-hati, selektif. Jangan hanya sekedar melihat di televisi, hanya sekedar di internet dan lain sebagainya, terus kita langsung kita pegang keyakinannya, kita ikuti langsung, yang penting di logika udah masuk. Tidak seperti itu. Harus kita upayakan, kita ngaji, langsung musafaha kepada ahlinya. Kalau memang benar-benar yang disampaikan ustadz-ustadznya yang memang benar-benar sesuai dengan ulama mayoritas, monggo kita toleransi seperti itu, masih diperbolehkan seperti itu. Ya, dalam mencari ilmu agama, hendaklah kita pertama musafaha. Kalau memang ada ijazah langsung dari guru, dari syekh yang membolehkan kita untuk mengajar, atau mungkin nih buku ini sampean ajar, berikan kepada masyarakat terkait dengan yang sudah sampean dengar dari saya, dari guru saya dan lain sebagainya. Ini ada semacam izin dari guru untuk menjelaskan, sehingga keyakinan ini tidak karangan kita. Kita menyampaikan apa yang kita peroleh dari guru kita. Guru kita dari guru kita terus sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semua. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini sangat berpeluang besar sekali ya kepada kita untuk bisa menambah ilmu agama melalui kajian-kajian dan lain sebagainya. Mungkin televisi seperti ini mungkin bisa kita jadikan sarana. Kita jadikan sarana sama dengan kita mendengar langsung dari orang yang memang benar-benar terpercaya keilmuannya. Jadi apa yang kita dengar dari televisi juga harus ekstra hati-hati juga, kita selektif. Siapa dia, dari mana, sekolahnya dari mana, nggak ngomong dalilnya bagaimana. Ini juga harus kita cross check dengan guru-guru kita. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana upaya kita memperkuat keilmuan atau ilmu agama yang kita peroleh. Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut setelah pariwara berikut ini.